Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tutorial ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat daftar isi, daftar gambar ataupun tabel di Microsoft Word. Nah, sebelum masuk ke pembuatan daftar isi, kita harus menentukan jadi teks apa saja yang ingin ditampilkan di daftar isi kita. Jadi misalkan yang ingin saya tampilkan adalah seperti abstrak, terus kata pengantar, daftar isi. Di sini ada bab 1 pendahuluan berupa lengkap dengan subbabnya. Di sini saya belum berikan nama subbab ya. Ini, misalkan di sini nanti subbab 1.1 adalah analisis situasi, lalu permasalahan mitra dan seterusnya. Nah, di sini untuk menentukan, jadi langkah awal kita buat tipe-tipe untuk heading stylenya. Jadi untuk abstrak ini kan posisinya untuk di halaman daftar isi nanti kita buat sebagai hidden yang paling kiri ya, yang punya inden misalkan yang paling kiri, jadi setara dengan bab 1 pendahuluan. Nah, ini kita buat misalkan saya siapkan di sini sebagai heading stylenya adalah title. Di sini karena masih normal, ini saya buat title. Nah, misalkan untuk punya teman-teman ininya nanti formatnya berubah, bisa masuk ke sini ya. Lihat misalkan ukurannya tidak sesuai. Misalkan setelah diklik ukurannya jadi kecil, lalu format font type-nya berbeda, kalibri seperti ini. Nah, ini teman-teman bisa masuk ke sini di home, ada styles. Lalu masuk ke title, klik kanan modify. Nah, di sini kita bisa sesuaikan font type-nya mau jenis apa, lalu font size-nya ukuran berapa. Nah, di sini kan jarak space setelah tulisan ini, misalkan tidak ada space, lalu bisa diberikan space ini ya. Pilih yang ini tengah, lalu posisinya mau di left, right atau center. Nah, saya pilih center, terus model ininya adalah bold, jadi tulisannya ada tebal. Kalau sudah oke, nah kita cari yang jenisnya sama dengan jenis abstrak seperti ini. Jadi seperti kata mengantar, kita jadikan title, lalu daftar isi juga tinggal klik ini ya, klik bagian mana aja, bisa di tengahnya, di pinggir. Nah, lalu cara mengaktifkan ke style heading yang berbeda, tinggal klik lalu klik heading yang diinginkan. Nah, ini daftar isi saya juga ubah menjadi modelnya title. Untuk bab 1, nah untuk bab 1 penulisan seperti ini tidak benar ya. Nanti kalau kita langsung kita buat title, kita akan kesulitan untuk memberikan penamaan pada gambar, tabel dan lain-lain. Jika kita inginkan adalah mengacu pada setiap babnya. Jadi misalkan pada gambar pertama di bab 1 ya, silakan kita tuliskan gambar 1.1. Nah, satunya itu kan mengacu pada bab 1. Lalu untuk nomor berikutnya yang 1 di belakang adalah urutannya. Jadi nanti gambar 1.1, 1.2 kalau di bab 1. Nanti yang di bab 2 ada gambar 2.1, 2.2, gambar 2.3 dan seterusnya. Nah, agar gambar tersebut bisa mengacu pada heading kita, maka ini kita bisa buat berupa headingnya berupa numbering. Jadi bab 1 ini kita hapus dahulu. Nah, di sini kita bisa pilih untuk headingnya adalah yang heading 1. Heading 1 ini tidak sesuai ya jenisnya, kita bisa modify. Nah, di sini untuk size-nya bisa kita jadikan 12, formatnya type New Roman, warnanya adalah hitam. Ini tebal ya, tebal di center. Nah, untuk format di sini setelah itu masuk ke format, kita pilih yang numbering. Nah, teman-teman di sini kan sudah ada karena punya saya sebelumnya saya sudah buat. Kalau di sini belum ada, teman-teman tinggal define new number.
venue number format, lalu nah di sini ada number format ya. Ini bisa dibuat lagi bab 1 seperti ini. Ini titiknya bisa dihapus. Nah, dibuat seperti ini ya, lalu oke. Setelah dibuat, pilih yang di sini nanti akan muncul ini yang sudah kita buat. Itu ada bab 1, bab 2, lalu oke. Nah, oke, sudah di sini sudah muncul ya. Nah, di sini bisa kita buat tebal. Nah, untuk posisinya di sini kan yang benar ini ada bab 1, lalu di bawahnya pendahuluan. Nah, saat di sini misalkan di sini ya kita enter seperti ini, jadi nanti di daftar isi akan muncul 2 seperti ini, bab 1 terus ada bab 2, atau bab 2-nya kita hapus, nanti munculnya sendiri-sendiri barisnya. Jadi ini bab 1 halaman sendiri, bab terus pendahuluan halaman sendiri. Nah, untuk menghindari ini, jadi teman-teman setelah ini untuk enternya itu menggunakan tombol shift. Jadi shiftnya tombol shift ditahan lalu enter. Nah, seperti ini. Jadi kita niatkan untuk ini adalah satu line. Nah, kita bisa format ini posisinya tidak sesuai ya. Di sini kita bisa adjust list indent. Nah, ini kita bisa buat 0 0. Nah, di sini untuk jarak ini spasinya kita buat nothing, jadi tidak ada. Oke. Nah, jadi akan tepat berada di tengah di atas. Nah, di sini untuk bab 1. Lalu untuk subbab, di sini ada analisis data. Di sini kan berarti heading nanti muncul di daftar isi, indentnya itu agak menjorok ke dalam. Jadi di sini kita buat menjadi heading 2. Heading 2 ini kita modify lagi. Kita sesuaikan di sini Times New Roman 12 bold. Lalu untuk formatnya kita buat juga numbering. Nah, untuk jenisnya kita buat seperti ini ya. Jadi 1.1 analisis situasi dan seterusnya. Lalu oke. Nah, seperti biasa kita bisa klik di sini lalu adjust list indent. Ini kita hilangkan jaraknya. Nah, di sini misalkan teman-teman bebas ya, nanti bisa pilih yang tab atau yang space. Saya lebih suka yang space. Nah, dia akan mepet ke kiri ya. Jadi 1.1 berupa heading 2. Lalu sama ini nanti 1.2 heading 2. Nah, di sini angkanya berubah 2.1. Nah, ini kita sesuaikan, kita klik, kita ganti ya dengan ketik manual 1.2 titik. Lalu kita space. Nah, biasanya nanti otomatis ini kita, kalau tidak kita turun kembali. Jadi di sini kita kosongkan yang teks indent. Nah, ini karena tab kita rubah jadi space. Nah, di sini 1.2 kita coba edit, berubah ini 1.1. Kita kosongkan kembali, dapat space. Nah, kita rubah. Nah, di bawahnya berubah otomatis. Nah, setelah itu tujuan juga heading 2 atau titik 3 ya, sudah berubah otomatis. Manfaat kegiatan ini juga heading 2. Terus ada tinjauan pustaka heading 2. Nah, di sini aplikasi MATLAB dan Simulink MATLAB di sini adalah subbabnya dari tinjauan pustaka. Jadi angkanya adalah 1.5.1. Berarti di sini kita buat headingnya berbeda lagi. Kita buat heading 3. Nanti kan letaknya lebih menjorok lagi daripada tulisan yang subbab utama ini. Kita buat heading 2. Di sini perlu kita modify, kita format. Kita buat numberingnya. Nah, di sini ini ya sudah ada yang 3 digit angka. Kalau tidak ada, teman-teman bisa tentukan di sini. Jadi
tuh titik satu seperti ini. Lalu oke. Nah, lalu ketika itu klik lalu oke. Oke, nah di sini perlu kita atur lagi, kita adjust list indent. Kita gunakan space, di sini kita kosongkan. Oke. Yes. Nah, ini angkanya perlu kita rubah ya, 1.5.1. Yes. Kurang titik. 1.5.1 titik. Nah, seperti ini. Kita bisa sesuaikan lagi jika belum sesuai. Kita kosongkan, pilih space-nya adalah ini ya, tipenya space. Oke. Nah, seperti ini. 5.1 adalah heading 3. Lalu yang heading ini ya, ini sama. Jadi kita buat heading 3. Nah, otomatis sudah berubah sesuai seperti di atas. Nah, di sini bab 2 kita rubah ya. Ini kita jadikan heading 1. Nah, sudah sesuai. Di sini solusi. Ini adalah heading 2. Nah, ini kita rubah kembali 2.1. Tidak bisa, kita coba set numbering value. Sini kan 2 ya. Nah, kita coba rubah lagi 2.1. Nah, seperti ini. Sini heading 2.2 sudah benar. Lalu yang ini heading 2.3. Nantinya adalah heading 1. Jadi bab 3. Lalu yang ini heading 1, heading 2 ya. Heading 2 kita set numbering values, ini 3. Coba kita rubah 3.1. Nah, lalu kita ubah ke heading 2. Ini 3.2. Nah, oke, sudah selesai ya. Jadi kita cek seperti abstrak, title, lalu kata pengantar title. Nah, di sini ada bab 1 pendahuluan, itu adalah heading 1, terus subbabnya heading 2. Permasalahan adalah heading 2, lalu yang di sini ada aplikasi MATLAB adalah heading 3. Oke, sudah selesai format dari tab teksnya. Lalu kita buat untuk daftar isi. Nah, untuk membuat daftar isi, masuk ke reference. Lalu di reference di sini ada table of content. Nah, teman-teman bisa langsung pilih ini juga bisa, atau kita pilih custom. Jadi tidak perlu judulnya, kita langsung ke daftar isinya saja. Nah, di sini nanti ditampilkan format yang ditampilkan. Nah, seperti ini, heading 1, heading 2, heading 3. Lalu di sini jenis ini ya, untuk ke halamannya bisa dipilih sesuai kemauan, bisa titik-titik atau misalkan tidak ada atau berupa baris. Itu disesuaikan dengan keinginan. Lalu coba kita oke, enter. Nah, di sini sudah muncul. Nah, teman-teman perlu diingat, misalkan format ini tidak sesuai ya. Misalkan ukurannya kecil. Misalnya harusnya kan 12 terus Times New Roman, tapi di sini munculnya kecil. Nah, teman-teman bisa masuk ke sini normal, terus edit, modify. Di sini kita bisa rubah. Nah, di sini font type-nya apa? Font size 12. Nah, seperti ini. Kalau misalkan nanti hasilnya berbeda. Di sini kita lihat bahwa yang muncul di sini kan nanti tadi kita inginkan untuk seperti yang di halaman Romawi, ada abstrak, ada kata pengantar, terus daftar isi. Nah, dia tidak muncul di sini. Nah, ini cara untuk memunculkannya. Bisa kembali ke reference, custom table of content.
Nah, di sini ya. Di sini ada pilihan option. Nah, di sini yang ditampilkan seperti ini ya. Heading 1. Ini angka 1, terus heading 2. Jadi dimulai dengan angka 1, heading 2, 2. Nah, 1 ini maksudnya adalah TOC level, table of content level. Jadi seperti yang heading 1 kita buat yang paling indenya adalah 0. Tidak ada jarak, jadi yang paling kiri ya. Lalu yang titik 2 levelnya indenya agak menjorok ke dalam. Lalu yang ketiga, ini adalah yang lebih menjorok. Nah, kita lihat untuk seperti abstrak, kata pengantar, dan daftar isi tidak muncul. Nah, di sini karena kita lihat ya, kita ada stylenya adalah title, namun di sini belum diaktifkan, jadi masih kosong. Nah, title ini kan kita posisikan di mana? Di levelnya. Jadi kan setara dengan bab 1, bab 2, bab 3. Nah, maka kita buat title ini angkanya adalah 1. Jadi ini tergantung kebutuhan ya. Jika teman-teman ingin yang tulisan seperti abstrak, terus kata pengantar, daftar isi itu inginnya seperti yang subbab, maka ini nanti bisa dirubah angka 2. Namun biasanya ini 1 yang setara dengan bab 1, bab 2, dan bab 3. Oke, kalau sudah kita bisa oke. Lalu oke. Nah, di sini pilih untuk update, pilih oke saja. Nah, nanti akan muncul di sini ya, abstrak, kata pengantar, daftar isi, bab 1. Misalkan teman-teman ingin membuatnya seperti yang di level 1 ini ya, di abstrak, bab 1, bab 2 itu tulisannya tebal. Nah, teman-teman juga bisa kembali lagi ke custom ini. Lalu pilih yang di sini, modify. Nah, misalkan tadi ya yang tulisan abstrak, kata pengantar, bab 1, bab 2, bab 3 ini ingin kita buat tebal. Kita harus tahu TOC-nya itu yang di mana. TOC-nya kan tadi yang angka 1 ya, di level 1. Nah, di sini kita modify, kita buat tebal yang di TOC 1-nya. Sudah oke. Nah, di sini sudah tak until berubah tebal hurufnya. Oke. Lalu di sini refresh ya. Nah, di sini biasanya kembali lagi mengupdate ke awal. Ini kita bisa custom, kita pastikan lagi, kita aktifkan lagi. Yang title-nya adalah di angka 1. Oke. Oke. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya adalah untuk membuat daftar tabel. Jadi kita lihat di sini. Nah, dalam buat daftar tabel pastikan kita aktifkan dahulu ya formatnya. Ke home, bisa klik ini atau dengan Ctrl Shift bintang. Nah, misalkan daftar tabel ini kan masuk pada halaman angka Romawi. Nah, pastikan teman-teman memilih sectionnya yang benar. Jadi di sini pemisah antara ini ya, angka Romawi dan angka biasa. Jadi kalau teman-teman misalkan membuatnya daftar isinya di sini, misalkan klik lalu, nah di sini misalkan daftar gambar. Nah, nanti daftar gambar akan masuk pada angka biasa, bukan angka Romawi. Nah, perlu kita pastikan membuatnya di dalam sini ya. Nah, misalkan kita buat di sini adalah yang daftar gambar. Nah, pastikan berada di section yang sesuai. Di sini kita lihat section 2. Jadi jangan masuk ke section 3. Dibuatnya di sini. Oke, sini saya buat misalkan daftar gambar. Jadi prinsipnya sama saja untuk daftar gambar dan daftar tabel. Jadi saya contohkan untuk daftar gambar, nanti insya Allah bisa membuat untuk daftar tabelnya. Nah, pastikan daftar gambar ini kita samakan daftar isi seperti format daftar isi, yaitu title. Sebelumnya kita harus menyeting atau membuat nama pada gambar secara benar. Jadi di sini kita lihat gambarnya ada di mana saja. Nah, di sini ada di sini ya. Nah, kita belum memberikan nomor dan nama gambar. Jadi ini nama gambarnya sudah ada, nomornya belum ada.
Untuk memberi nama pada gambar agar nanti bisa kita tarik daftar gambarnya secara otomatis. Nah, di sini masuk pada reference ya. Klik gambarnya, masuk pada reference. Lalu pilih insert caption. Nah, untuk insert caption kita pilih jenis yang gambar. Karena tidak ada, kita buat new label. Kita berikan nama gambar. Oke. Nah, di sini gambar 1 kita masuk ke numbering ya. Numbering. Di sini kita checklist include chapter number. Nah, dimaksudkan di sini adalah jadi untuk nama gambarnya ini kan gambar 1. Jadi kita includekan untuk chapter numbernya, maksudnya yang nanti misalkan gambar itu terletak di bab 1 pendahuluan, maka gambarnya bernama gambar nomornya adalah gambar 1.1. Nah, 1 yang di depan itu maksudnya adalah bab 1 pendahuluan. Misalkan dia ada di bab 2, berarti gambarnya mulai dengan gambar 2.1 dan seterusnya, seperti itu. Nah, kita buat di sini include chapter number. Setelah itu, nah, di sini pentingnya tadi menentukan heading ya. Seperti bab 1 itu kan kita buat heading 1 ya. Bab 2 juga heading 1. Nah, kenapa yang seperti abstrak, kata pengantar, daftar isi tadi bukan heading 1? Karena agar tidak tertukar ya. Jadi misalkan ada gambar di kata pengantar atau daftar isi, nanti gambar itu akan menyesuaikan. Jadi di bab 1 pendahuluan nanti urutannya tidak mulai dari 1, tapi sudah mulai dari sesuai heading 1 yang diberikan. Misalkan tadi ada pada daftar isi, kata pengantar, lalu ada abstrak, ada kan 3, berarti mulainya nanti bab 1 mulai 4, jadi 4.1 dan seterusnya, seperti itu. Nah, di sini kita buat heading 1, pilih dari heading 1. Nah, di sini untuk pemisahnya kita buat misalkan titik ya, bisa gunakan titik. Oke, nah nanti munculnya seperti ini. Jadi gambar 1.1. Nah, ini bisa kita tambahkan titik lagi seperti ini. Kalau sudah oke. Nah, di sini muncul gambar 1.1.1. Nah, terus ini namanya bisa kita pindahkan ke sini ya. Nah, untuk formatnya kan ini tidak sesuai. Misalkan kita inginkan fontnya itu normal, yaitu Times New Roman, dan ukurannya juga 12. Kita bisa masuk ke home, nanti biasanya di sini otomatis akan muncul heading style caption untuk caption. Nah, kita bisa modify buat 12. Ininya Times New Roman, warnanya hitam. Nah, di sini tidak kita buat italic biasa saja, normal ya. Nah, kalau sudah oke. Oh, ini bisa kita buat ada jaraknya ini ya. Lalu oke. Nah, di sini ada gambar 1.1.1. Oke, sudah. Nah, untuk yang gambar ini juga sama caranya. Masuk ke reference, lalu insert caption, gambar titik 2, terus kasih titik. Nah, cara ini terlalu panjang. Nah, ini bisa kita akali, bisa kita gunakan cara lain. Tadi kan kita sudah membuat format ini ya, gambar 1.1. Nah, dari format ini bisa kita buat auto text. Jadi cara cepatnya, jadi masuk ke bagian di sini ada insert, lalu ada di sini ada quick parts, lalu auto text. Nah, teman-teman pilih ini. Setelah muncul, pilih yang save selection to auto text gallery. Jadi sebelumnya pastikan di blok dahulu, lalu di save selection. Nah, kita namakan misalkan penomoran gambar seperti ini ya. Penomoran gambar, oke. Nah, kita coba kita cek. Misalkan nanti ada gambar lagi, kita berikan. Misalnya di bab 1 ada gambar lagi ya. Ini kita copy misal. Nah, di sini kita berikan gambar lagi. Nah, teman-teman tidak usah masuk ke
cara awal yaitu referen tadi, referen lalu pilih insert caption. Nah teman-teman bisa langsung masuk ke insert, pilih yang quick part, lalu pilih yang auto text. Nah di sini biasanya akan muncul ini format yang kita buat tadi. Setelah itu kita bisa langsung klik seperti ini. Nah dia akan otomatis gambar 1.2. Nah formatnya sudah sesuai caption. Nah nanti tinggal dikasih judulnya, misalkan judulnya kan sama ini. Nah seperti ini, di gambar 1.1.2. Nah kita bisa berikan juga, nah ini gambarnya, tinggal masuk insert terus pick quick part. Nah kita berikan, nah seperti ini gambar 2.1 kan menyesuaikan sesuai babnya. Di sini bab 2 maka didoli bab 2. Nah di sini ini kita hapus. Lalu di sini ada di bab 3 sama ke quick part, lalu pilih auto text. Nah muncul ya gambar 3.1. Nah misalkan begini ya keuntungan menggunakan metode ini. Misalkan gambar ini kita rubah, misalkan kita pindahkan, misalkan kita pindahkan di bab 1. Nah setelah kita pindah, kita bisa langsung misalkan kontrol ini, kita select all, lalu kita bisa update. Nah dia akan menyesuaikan sesuai di lokasinya. Jadi lokasinya bab 1, dia akan menuju ke bab 1. Jadi sesuai urutannya ya, ada berapa gambar terus urutannya berapa. Nah itu memudahkan kita dalam memangkas waktu yang diperlukan. Jadi akan sangat membantu jika dokumen kita merupakan dokumen yang sangat banyak. Nah setelah sudah memberikan tadi ya caption pada gambar, langsung kita bisa di sini bisa memasukkan daftar gambarnya. Jadi masuk ke reference, lalu pilih yang insert table of figure. Nah kita bisa sesuaikan formatnya di sini. Kalau sudah oke. Nah di sini akan masuk secara otomatis daftar gambar yang diinginkan. Nah untuk nanti misalkan untuk tabel juga sama caranya. Jadi seperti di gambar, cuma saja nanti pada pembuatan awal di referen lalu insert caption, teman-teman misalkan tidak ada tabel ya. Nah nih di sini sudah ada. Nah, nanti disamakan dengan pengaturan yang ada di gambar yang sudah kita buat sebelumnya. Oke sudah sesuai. Nah di sini teman-teman akan sangat mudah. Misalkan pada dokumen teman-teman ada perubahan, misalkan saya contohkan satu ini, misalkan kita ganti namanya menjadi ringkasan. Nah misalkan ada banyak yang diganti itu, misalkan cuma satu, yaitu tidak masalah, misalkan kita rubah secara manual. Tapi yang menjadi masalah misalkan ada banyak sekali yang kita rubah, lalu kita harus merubah satu-satu untuk mengeditnya, itu akan memakan waktu yang sangat lama. Nah di sini teman-teman, untuk tadi kan ada yang dirubah, tinggal di Ctrl All, lalu pilih update, pilih update entire table, maksudnya update keseluruhan. Oke. Nah sudah berubah ya. Di sini tadi abstrak berubah menjadi di sini adalah ringkasan. Oke, seperti itu ya. Misalkan di sini bukan di halaman 1, bukan di halaman 1 ya. Ini bisa kita langsung update, terpilih ini. Nah nanti langsung berubah mengikuti sesuai halaman yang diletakkan seperti ini. Oke, sekian tutorial ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman.